Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menanggapi sedikit video yang telah Bapak jelaskan terkait materi pengantar ilmu ekonomi makro. Di dalam video tersebut, Bapak menjelaskan kalau ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, serta hukum. Tetapi di dalam video tersebut Bapak juga melampirkan PowerPoint, dan di dalam PowerPoint tersebut Bapak menuliskan kalau aturan, tatanan, peraturan, serta hukum itu merupakan pengertian dari oikos. Padahal pengertian dari oikos itu sendiri adalah rumah tangga. Maksud saya menanggapi video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika membaca dan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Mungkin di sini Bapak salah ketik J, bahwa aturan, peraturan, tatanan, serta hukum itu merupakan pengertian dari nomos. Selanjutnya, saya mempunyai pendapat lain terkait pengertian dari ekonomi. Saya mendapatkan pengertian ini ketika belajar ekonomi mikro Islam. Dosen saya itu menjelaskan kalau ekonomi itu adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan harta. Harta di sini itu meliputi produksi, konsumsi, serta jasa. Dosen saya juga menjelaskan kalau Wahbah Al-Juhaili itu mengatakan harta yang dibutuhkan oleh manusia itu ada dua, yaitu harta yang tampak serta harta yang tidak tampak. Contoh dari harta yang tampak itu seperti emas, dan contoh harta yang tidak tampak itu seperti manfaat suatu barang. Selanjutnya saya setuju kalau ekonomi itu merupakan sistem pengelolaan rumah tangga. Mengapa? Karena ekonomi itu bagaimana mengatur pendapatan dan pembelanjaan rumah tangga individu. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak rumah tangga perusahaan yang masih susah untuk diatur. Maka dari itu saya setuju mengapa ekonomi itu merupakan sistem pengelolaan rumah tangga. Saya juga mempunyai pendapat lain tentang ilmu ekonomi. Kalau Bapak itu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi itu dari Adam Smith. Saya mempunyai pengertian ilmu ekonomi dari beberapa para ahli, yaitu Richard Gillespie. Kalau beliau itu menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ada N. Gregory Mankiw. Kalau beliau itu menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Saya mendapatkan pengertian ini dari buku Pendidikan Ekonomi untuk Sekolah Menengah Atas yang dikarang oleh Yul Hendry halaman 7-8. Saya juga setuju kalau ilmu ekonomi itu pada intinya mempelajari tentang manusia dalam mengelola dan mengalokasi sumber daya yang memiliki keterbatasan atau terbatas dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaannya. Selanjutnya terkait pembagian ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu dibagi menjadi tiga, ada ilmu ekonomi deskriptif, teori, serta terapan. Kalau ilmu ekonomi deskriptif itu kan seperti memaparkan apa adanya kondisi suatu negara atau daerah. Nah, kalau ekonomi deskriptif itu saya pernah belajar dan mengikuti kajian kalau ekonomi deskriptif itu juga mencakup Badan Pusat Statistik. Apakah benar Bapak kalau ekonomi deskriptif itu juga mempelajari Badan Pusat Statistik? Badan Pusat Statistik itu contohnya seperti apa nih Bapak? Selanjutnya kan ada ilmu ekonomi teori, di mana ilmu tersebut membahas gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ilmu ekonomi teori itu kan masih dibagi lagi menjadi dua ya Bapak, ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan. Kalau ilmu ekonomi terapan itu meliputi ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi perusahaan, dan pertanian. Saya mendapatkan pengertian ini dari buku pengantar ilmu ekonomi makro edisi revisi yang dikarang oleh T. Gilarso halaman 46. Tetapi pada intinya kalau ilmu ekonomi terapan itu bagaimana pelaksanaan ilmu ekonomi di dalamnya ya Bapak? Apakah memakai ilmu ekonomi perusahaan, moneter, atau perbankan? Juga bagaimana sistem produksi, pemasaran, serta pembukuannya ya Bapak? Kurang lebihnya seperti itu kalau ilmu ekonomi terapan ya Pak. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi teori. Kalau ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi dua, ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, di sini saya mempunyai pendapat lain terkait pengertian dari ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Dan saya mendapatkan sumber ini dari buku Ilmu Pengantar Ekonomi Makro edisi revisi yang dikarang oleh T. Gilarso halaman 42-43. Dimana kalau ekonomi mikro itu menjelaskan secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil seperti keputusan pengusaha dan konsumen, terbentuknya harga barang atau jasa, dan faktor produksi tertentu di pasar.
serta alokasi sumber-sumber daya ekonomi atas berbagai kemungkinan produksi dengan menganggap bahwa tingkat pendapatan nasional sudah tertentu. Selanjutnya ada pengertian dari ekonomi makro. Kalau ekonomi makro itu mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan atau pada tingkat nasional dengan persoalan-persoalan yang menyangkut seluruh bangsa, seperti produk dan pendapatan nasional. Terus ada pembelanjaan masyarakat, jumlah total investasi, tingkat harga, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran, jumlah uang yang beredar, perkembangan kredit bank dan laju inflasi, serta kurs dolar. Selanjutnya saya setuju terhadap penjelasan Bapak terkait konsep dasar ekonomi makro serta perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sekian tanggapan video terkait materi pengantar ilmu ekonomi makro yang telah Bapak jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.